kasih Tuhan, kalau lagu ini menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Karena kami terus-menerus perlu dipulihkan sama Tuhan. Hari demi hari kamu perlu dipulihkan supaya kami seperti Kristus. Dan terima kasih kami tidak berjuang sendiri. Kami berjuang bersama dengan Tuhan yang terus membuat kami menjadi seperti Kristus. Hari ini saya mau belajar karakter Kristus, kerendahan hati Kristus. Ajar kami Tuhan rendah hati untuk mau dipulihkan dan menjadi seperti. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik dan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Baktian yang kedua saya akan sharing mengenai kesetaraan yang dikosongkan dari tema kita The Power of Humility. Bagaimana kerendahan hati. Kerendahan hati adalah tema yang paling sulit ya, karena ini adalah tantangan kita sehari-hari. Rendah hati gampang dikatakan, tapi demikian sulit dilakukan di dalam kehidupan. Ini adalah perjuangan kita sampai akhir hidup kita. Kita berjuang dengan yang namanya kerendahan hati. Itu sebabnya kita harus belajar bagaimana kita rendah hati dari apa yang firman Tuhan katakan. Mari kita akan membaca terlebih dulu Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ayat-ayat ini sudah sangat terkenal sehingga kita sudah sering mendengar hal ini. Tapi hari ini kita mau lebih dalam lagi karena makin lama kerendahan hati ini menjadi tantangan besar buat kita semua. Makin lama kita merasa di dunia kita ini sebelah kiri kanan ini problem karena banyaknya orang yang tinggi hati. Dan makin lama kita merasa ini yang harus menjadi tantangan kita. Orang yang mau sukses ternyata salah satu kunci adalah kerendahan hati. Makin kita rendah hati, suksesan itu makin dalam. Mari kita akan lihat ayat ini. Ayat yang kelima, yang menarik. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Kenapa kok Paulus menulis begini? Hendaklah kamu, kita, dalam hidup kita bersama. Kerendahan hati itu terjadi kalau ada dua orang. Gak ada orang rendah hati sendirian. Kenapa ada rendah hati? Orang yang rendah hati pasti ada objek. Jadi kalimat ini menarik. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Kunci sukses di dalam kehidupan bersama adalah kerendahan hati. Kalau kita sendiri kita nggak perlu. Kita sendiri nggak perlu. Tapi kunci sukses, kalau kita mau sukses dalam hidup kita bersama, kita harus menaruh pikiran dan perasaan juga yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kenapa? Kenapa kok ada unsur Kristus Yesus
di dalam kehidupan kita bersama. Kok ayat ini kayaknya kok aneh ya. Dalam hidup bersama hendaklah kita itu menaruh pikiran dan perasaan yang ada di dalam Kristus Yesus. Karena sebagai manusia, kita individu manusia, kalau kita manusia dan manusia mengandalkan sifat kemanusiaan kita ini, sulit untuk manusia satu sama manusia lain itu hidup bersama dengan luar biasa. Karena masing-masing punya ego. Tadi pagi saya berkata, ego itu berat. Tadi pagi kita bicara bersama-sama bagaimana seorang manusia yang dididik punya dignity. Dari bangun kamu tuh mesti punya self confident. Kamu harus punya dignity. Dididik dari kecil kamu harus punya harga diri. Kamu harus tahu siapa kamu. Dididik mendadak bersama-sama bagaimana orang yang dididik punya confident. Dididik punya harga diri mendadak bisa jadi apa? Nah ini kunci. Karena kalau kita sadar, kita masing-masing individu kuat dan kuat yang bisa membuat kita hidup bersama luar biasa. Itu kalau kita lihat ada pribadi Yesus. Suami dan istri, kalau berdua bergabung sendiri tanpa ada Kristus dalam rumah tangga itu pecah. Kalau enggak pecah ya tetap hidup bersama tapi enggak enak rasanya. Mungkin tidak cerai, mungkin satu rumah. Selama tidak ada Kristus di dalam rumah itu. Hanya dua orang, aku dan aku untuk menjadi kami itu sulit. Itu sebabnya di dalam kita kalau menikah di suami di altar selalu yuk kita undang Yesus ya. Karena Yesus yang bisa merangkul itu pikiran dan perasaan Yesus yang membuat kebersamaan kita itu erat. Kalau dua orang sepakat meminta apapun juga Allah Bapa. Dua orang melakukan segala sesuatu, Yesus hadir di tengah-tengah. Kenapa kok enggak? Ayat itu karena muncul lah. Matius 18:19. Dua orang bisa kumpul, dua orang bisa begitu. Kalau dua orang berkumpul di dalam namaku Yesus ada. Karena yang bisa menyatukan dua pribadi yang berbeda itu hanya Yesus. Udah jangan sombong lah. Dengan usaha kita sendiri untuk mengerti suami kita. Untuk mengerti istri kita dengan kekuatan kita sendiri. Ego kita sendiri tidak mungkin terjadi. Seperti saya katakan tadi, tahun ini saya tahun yang ke-40 kami menikah. Saya lagi merancang untuk sesuatu. Untuk 40. Waktu saya perhitungkan ya, kok 40 tahun kami menikah berdua. Dari mana kita tetap bersatu? Bukan soal satu rumah, bukan soal satu ranjang. Tapi makin lama saya merasa umur 40 itu saya mengasihi istri saya lebih daripada waktu pacaran. Setiap kali saya masih gandengan, masih gereng tadi pagi saya katakan. Sampai sekarang itu masih sesuatu gereng. Gandeng kalau kayak gini tuh berarti gerengnya saya rasa kok wattnya lebih tinggi daripada waktu pacaran ya. 40 tahun loh, every day. Jadi kalau anak saya bilang, ini ada surprise apa, kan lebih baik kayak gini. Loh, saya senang di rumah kok. Saya orang rumahan, jarang gitu. Begitu pulang ke rumah, dan ke rumah ketemunya cuma berdua. Anak-anak udah gak ada, cuma dua. Tapi kok kerasan kenapa? Yang kadang-kadang gak kerasan tuh istri. Jangan deket-deket lah gitu ya. Wak-wak aja. Kalau di kamar gitu, waduh mau tidur, wak-wak aja. Kenapa? Begitu kita tahu loh, ada sesuatu. Ya, kalau dari segi fisik mana umur 40 tahun lebih cantik dari yang lalu. Secara fisik itu kan gak mungkin, pasti melorot. Tapi kalau itu dari dasar hati yang paling dalam. Saya sekarang melihat kalau Anda lihat istri saya yang kenal ini ada Pak Andreas sama itu ya. Saya lihat dia lebih cantik daripada 40 tahun. Kok dulu saya mau sama kamu ya? Dia juga bilang, kamu kok dulu mau sama saya? Lihat fotonya kok jelek kayak gini ya. Dulu kok kamu kayak gini kurus, kayak kamu kayak gini. Saya dulu 52, dia 40 sekian. Kok bisa mau? Jadi kalau kita merenungkan itu, sampai hari ini saya melihat, Yua kamu lebih cantik dari dulu ya. Kenapa? Karena ada di dalam yang menyatukan kita itu Kristus. Sehingga pikiran dan perasaan Kristus itu waktu ngelihat istri saya bukan dibandingkan dengan bintang film yang lain. Dia juga bintang lain. Jadi sesuatu.
Jadi kenapa pikiran dan perasaan Kristus itu ada yang bisa menyatukan suami dan istri. Yang bisa menyatukan apapun itu kalau persatuan itu dibungkus dengan kasih Kristus. Nah ini yang paling penting. Nomor satu, ayat ini tidak teoritis. Kalau kita dalam hidup kita bersama. Di kantor juga sama lagi. Kalau kita hidup di rumah ini. Gak ada Kristus, kita gak doa sama-sama. Kita sendiri-sendiri. Rasanya tambah kering. Kenapa? Kunci kebersamaan dalam Kristus. Itu sebabnya kami jam 8 sampai 8.45 malam kami misbah doa berdua. Dulu sama istri, kalau sama anak jam 9. Kumpul semua. Itu pakai dekret. Harus jam 9. Kita baca firman. Sekarang udah anak pergi, kita jam 8 kita berdoa sama-sama. Kita kumpul misbah doa sama-sama. Pagi masing-masing. Karena pagi saya berdoa, dia berdoa beda-beda. Saya pagi bangun jam 5 kurang 10, jam 5 saya berdoa. Dan saya kalau doa lama, 1 jam itu lama. Kemudian dengar firman, 2 jam saya bisa berdoa. Kenapa lama? Loh, saya ngomong sama Bapak kok. Saya bisa ngomong apa saja. Lama. Tapi kalau malam, saya berdoa. Jadi kalau kita berdoa, lihat. Kadang orang tanya, Pak Paulus kamu kok bisa doa lama ya? Saya 5 menit dari capek. Lah, saya ajarin saya, kok kamu bisa doa pendek ya? Kamu minta apa atau kurang apa sama Tuhan? Ini yang kembali kita bersama-sama. Kalau kita berdua, mesbah doa 8 sampai 8.45. Setelah itu kalau ada orang yang sakit, yuk kita doain ya 8.45 kita doa sama-sama. Kita perjamuan kudus sama orang yang sakit. Kami suka mendoakan jam 8.45 sakit. Kebersamaan ini rasanya ada something. Jadi kalau hari ini tadi pagi saya nganterin istri saya. Dia naik taksi pergi ke Penang. Nganterin kakaknya, saya di sini. Kita tahu begitu sampai gini, bersama mana? Aman enggak? Macam mana? Aman enggak? Jadi tiap kali orang bilang, ngapain sih? Udah saya biasa. Enggak. Kalau saya aman enggak? Yang jemput kamu aman enggak? Sampai di bandara aman enggak? Kamu udah sampai Kelapa Gading? Ada yang jemput enggak? Aman enggak? Kenapa? Ada koneksi yang beyond physical. Yaitu apa? Kristus. Karena Kristus tuh gak mau lepas sama kita loh. Jadi saya bilang kita bersama-sama kalau berdua, kalau ngobrol makan. Siang, makan, malam. Kita ngobrol kadang-kadang kemarin saya pergi baru pertama kali ya ke Dharma Wangsa begitu ya. Kita mau beli sesuatu, ada orang lain pergi di satu ngeliat. Terus kita makan di tempat yang sama. Saya pikir kita ngobrol gak penting sama sekali ya. Kita ngobrol kok bisa berjam-jam kalau saya hitung pakai eksekutif. Itu gak penting semua. Not penting. Kalau di kantor kan gak penting itu kan. Tapi kok bisa? Karena ada ikatan sehingga kepentingan itu hilang. Nah ini yang Tuhan bilang. Kalau kita dibangun tidak dalam Kristus Yesus. Kering deh pasti hubungan. Gak mungkin manusia yang punya ego. Bagian pertama saya bilang. Engkau punya ego. 2 ego. Tanpa ada pemersatu yang luar biasa. Bisa merendahkan diri. Gak mungkin. Oh kesinggung dikit bisa marah. Nah ini yang firman Tuhan katakan. Kerendahan hati tidak mungkin terjadi kalau kita gak menaruh pikiran dan perasaan Kristus. Hari ini kita akan bahas kebaktian kedua, prinsip yang pertama. Yang walaupun dalam rupa Allah. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ini prinsip yang pertama. Hubungan kita suami, istri, kantor, partner di kantor. Ini sulit karena kita biasanya walaupun dalam rupa. Artinya kita bilang wah saya punya rupa tertentu, saya punya posisi tertentu. Sulit kalimat ini mengatakan yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan itu harus dipertahankan. Sulit buat 2 orang yang tidak punya Kristus gak mempertahankan. Look
at me. Saya ini direktur, saya ini manajer, saya ini begini loh. Ini sulit untuk kita nggak mengatakan demikian. Wah, orang yang pemimpin gitu aja, begitu kita nggak dihargai aja, kamu nggak tahu siapa saya ya. Parkir, drat aja lihat tuh. Yang gampang marah tuh yang pangkatnya tinggi. Yang orang batik dipotong dikit ya nggak apa-apa. Coba kalau yang bos parkir kayak gini sama-sama pergi GMS nih. Begitu jebret gini, lihat yang marah gini pasti pangkatnya tinggi. Makanya orang pangkat tinggi itu susah masuk surga. Dikit-dikit marah. Dikit-dikit sombong. Kalau orang bawah, ya wes. Ya kan? Orang yang naik Sigra sama Alphard, gampang marah mana? Alphard. Makanya orang Alphard tuh susah masuk surga. Karena makin orang makin sombong, pengen dapat privilege di apapun. Nah ini yang repot. Coba kita orang yang biasa pakai first class. Terus diundang gereja standarnya ekonomi. Wah begitu datang ke ekonomi ada orang motong aja. Kenapa? I'm not supposed to be here. Saya di sana. Nah waktu kita berkata saya nggak biasa di sini. Di sana. Itu sulit. Mengosong ini. Kesetaraan ini. Makanya firman Tuhan katakan orang yang menganggap dirinya tinggi. Rendah hati itu sulit. Kenapa makin tinggi seseorang. Orang Parisi. Dia berkata Tuhan aku tidak lihat. Itu orang pemungut cukai seperti itu. Kenapa? Dia merasa lebih layak. Merasa lebih layak dan seperti ini. Itu sebabnya mengosongkan diri dalam rupa Allah kesetaraan itu mempertahankan apa yang sudah kita capai. Mempertahankan apa yang sudah menjadi posisi hak kita. Waktu hubungan sama orang. Enggak, itu sulit. Tadi pagi saya katakan sulit buat saya belajar. Waktu saya selalu pakai jas kantor itu masuk ke rumah. Sangat sulit berhubungan dengan istri kalau kita selalu pakainya jas kantor. Sangat sulit hubungan dengan anak. Sangat sulit hubungan dengan sopir. Sangat sulit kalau kita pakai jas kantor kita di rumah. Karena di rumah istri harus menghargai saya seperti sekretaris di kantor menghargai saya. Anak-anak harus menghargai saya seperti itu. Selama kita tidak melepas jaket. Dimanapun gak bisa. Nah ini yang paling sulit. Karena kita jaket ini simbol status. Padahal itu Tuhan bilang kalau gak pakai Kristus gak bisa. Karena contohnya orang yang simbol statusnya besar. Mau turun merendahkan diri. Itu Kristus ada contohnya. Dan kita belajar. Gak bisa. Sebabnya saya hari ini berkata walaupun. Jadi kalau kita mulai sombong ingat Kristus yang walaupun loh. Gak nganggap itu penting tapi manusia. Halah baru level apa aja udah sombongnya bukan main. Kenapa sombongnya? Dia merasa I am entitled seperti ini. Orang yang begini jadi pengurus gereja, orang yang begini jadi aktivis gereja, kesinggung dikit pindah. Kenapa? Orang yang punya jas. Dan hari ini kita mau belajar bagaimana prinsip yang pertama. Kristus yang setara, gak dipertahankan. Tapi mengosongkan diri. Kebaktian yang kedua, saya bicara soal mengosongkan diri. Yang kedua, nanti bagaimana dia mengambil rupa seorang hamba. Dan yang ketiga taat sampai mati. Mari kita lihat apa artinya mengosongkan diri. Dari bahasa ini sangat mengambil rupa. Mengambil rupa. Dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu harus dipertahankan. Tapi dia mengosongkan diri. Mari kita lihat chart ini. Saya supaya memudahkan apa artinya. Orang dalam hubungan bersama menaruh pikiran dan perasaan yang dalam Kristus Yesus. Ini membatasi kita untuk kita sombong. Ini yang membatasi kita untuk kita jumawa. Ini yang membatasi kita untuk kita merasa kita sangat penting. Nomor satu apa? Orang yang mengosongkan hak. Dia sebagai Raja Surga emptying his right.
nomor satu di dalam hubungan apapun di keluarga kita, di kantor apapun. Kalau kita ikut Kristus, kita bisa mengosokkan hak kita. Dia pantasnya disembah, dia pantasnya dilayani, pantasnya dihormati. Tapi dia mengosongkan diri. Kalau ini penuh, gak mungkin dia kosong. Kalau mengosongkan tuh aktif. Saya yang makin penuh, kalau saya mau kosong, hak saya mau menyerahkan makin turun. Itu sebabnya saya makin mengerti kenapa Tuhan bilang orang kaya sulit, orang makin posisi tinggi sulit. Termasuk buat saya semakin tinggi posisi, semakin kau punya sesuatu, mengosongkan sesuatu yang makin penuh itu sulit. Survei membuktikan orang yang kaya, orang yang posisi hubungan dengan istri dan keluarganya di level yang lebih rendah dibandingin orang bawah. Kenapa? Emptying rights. Ini right saya. Ini hak saya harus begini. Ini hak saya. Jadi ini yang paling sulit karena kita makin tinggi, makin penuh, makin kau tinggi. Menurunkan rights. Itu butuh yang seperti Kristus. Saya mau. Itu sebabnya tantangan seumur hidup. Buat saya tantangan seumur hidup adalah bagaimana waktu engkau mendapatkan rights dan rela. Suami-suami, istri-istri, dan kepala kantor, presiden, direktur. Kalau engkau tidak emptying your right, nggak mungkin kita bisa dekat sama karyawan. Karena merasa bagus. Padahal Yesus lihat, dia mestinya disembah, lahir di palungan. Dia dilayani, hidup tukang kayu. Dia hormati, dicaci. Yesus melepaskan haknya. Kalau saya udah gak bikin. Di kayu salib orang mau bilang apa. Kalau dia bilang aku bisa kirim malaikat. Tapi waktu dia menyerahkan, dia mengosongkan rights-nya. Karena dia ingin menanggung dosa kita. Ya Bapa, sekiranya mungkin cawan ini lalu. Di Getsemani dia berdoa. Bapa ampunilah kiranya mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Orang yang pertama bisa melepaskan hak. Merasa bahwa saya punya hak. That's okay kita punya hak. Pantas kita punya hak. Tapi kalau orang mempertahankan haknya saja di dalam hubungan dengan orang lain. Tanpa memikirkan orang lain. Biasanya hubungannya pecah. Dimensi dari imtanya itu. Yesus datang untuk melayani. Cara berpikir manusia, aku siap, aku yang perlu dihargai. Dan ini yang datang waktu murid-muridnya kumpul, dia buka seka kakinya sampai yang lain kaget. Nah, guru, masa engkau yang adalah Tuhan mau mencuci kaki? Engkau gak tahu sekarang, tapi nanti engkau tahu. Buat yang Katolik, Kamis Putih adalah perayaan yang luar biasa. Waktu Yesus emptying his right. Sebagai guru, aku datang untuk melayani. Dan ini kunci yang luar biasa. Kunci pertanyaan, kalau kita mau mengosongkan diri. Humility begins when entitlement ends. Kerendahan hati dimulai ketika rasa berhak. Saya berhak. Istri, saya berhak dihormati. Suami, saya berhak. Pimpinan, saya berhak dihormati. Begitu masuk ke kantor, wah ada office boy yang sampai nggak ngelihat siapa itu orangnya. Begitu rapat, ada yang rapat begini, tiba-tiba ada anak buahnya WA-an. Kamu ngapain tuh WA-an? Kamu lebih sibuk dari saya ya. Kamu lihat kayak gini. Begitu orang yang punya right selalu menganggap dirinya lebih penting dari orang lain. Ngapain tuh? Kamu terlambat, kamu lebih sibuk ya? Saya direktur aja gak pernah terlambat. Kamu masa terlambat? Kamu bisa apa? Padahal gak pernah tanya, kalau ditanya kenapa terlambat? Kalau ditanya kenapa kamu terlambat? Beda. Terlambat saya itu gak pernah terlambat. Kamu gak menghargai saya ya. Padahal kalau dia mimpin rapat terlalu panjang-panjang sampai orang antri dia senang gak menghargai orang lain. Telat itu luar biasa. Tapi begitu kalau kita tahu, tuh. Kenapa kamu terlambat?
dengan biasa. Kenapa? Pak, istri saya masuk rumah sakit. Anak saya nangis, saya harus anterin dia. Maaf Pak, saya telat. Langsung ngobrol, oh sorry, telat. Kita udah merasa marah, cepat lakukan karena saya yang harus menentukan segala sesuatu. Gak pernah dengan orang lain, gak pernah orang itu punya right untuk telat kalau ada maksud tertentu. Dan acap kali itu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Orang yang kering, orang yang tidak bahagia, orang yang gampang marah adalah orang yang merasa dirinya pantas dihargai. Mau parkir, mau apa, duluan. Nah ini yang Tuhan bilang, right ini baik, right ini wajib. Tapi kalau orang hanya memikirkan his right, gak bikin orang lain, ini yang hidupnya gak akan pernah bahagia. Percayalah. Saya ngalamin banyak kalau kita ke bandara, kemana, kita udah merasa duduk, udah antri, sudah segala macam di restoran, orang gak datang, orang yang memang merasa tinggi dan pangkatnya tinggi. Sini. Saya dari tadi kok belum, matanya aja kelihatan kayak Lucifer. Orang yang lihat, gak gampang menerima yang perlakuan yang tidak standar itu gampang sekali marah. Orang yang begitu ketahuan, dia rights-nya terlalu tinggi. Dia perlu belajar di GMS ini loh. Orang yang gini harus belajar. Orang yang pangkat tinggi Pak, jadiin asyar. Kalau pangkatnya Pak Presiden Direktur asyar ya. Datang jangan setengah 9. Terus waktu salaman kelihatan, jangan datang ya. Nyalamin orang yang paling bawah. Latihan di gereja adalah emptying your rights. Orang yang pasir tinggi jadi tukang siapin parkir Pak. Ada di gereja lain di Moi. Dia bilang, ini orang paling gini, kasih tempat parkir. Jadi itu kayak gini. Saya bilang, waktu saya ketemu dia, kenapa? Kenapa saya gini? Supaya kamu belajar. Biasanya diaturin, kamu kesini ya. Begitu saya bilang, saya mau datang. Siapa? Datang. Di gereja ini, kenapa pelayanan ini membuat kita berbeda? Karenanya di gereja engkau bisa belajar seperti Kristus. Di CG, orang yang pimpinan tertinggi di rumahnya, ayo masuk ke sini, gak telat, nyediain makanan. Setelah mereka pulang bersihin sama istrinya, beresin. Itu adalah bukti, saya punya right, bagaimana belajar right saya untuk kepentingan orang. Kalau engkau mau melayani Tuhan benar-benar. Kalau tidak, enggak, it's my right saya tuh. Senin sampai Jumat, Sabtu, Minggu kalau bisa saya enggak. Saya mau santai, saya mau kayak gini. Seringkali istri saya bilang, kamu 5 kali di Kelapa Gading. Iya. Kenapa kok kamu 5 kali mau di Kelapa Gading? Karena kamu pergi. Kalau kamu enggak pergi maksimum 3 kali. Supaya siang kita bersama-sama. Oh nanti di Bandung kalau kita, ya. Saya enggak pernah di Jakarta enggak pernah mau 5 kali. Kecuali istri saya enggak ada. Karena kalau enggak ada di rumah terus mau ngapain saya tadi kan. Gitu kan. Kata gimana? Hai, kenapa kok mau melayani? Dari pagi-pagi minggu ini melayani kenapa? Saya tahu. Di pelayanan ini kita belajar untuk emptying rights. Sekali lagi nomor 1 yang kita belajar mengosongkan diri. Kalau hidupmu mau bahagia, emptying your rights. Enggak akan dihina. Semakin tinggi engkau makin belajar. Emptying your right, yang harus dihormati, harus disapa duluan, harus diapapun. Engkau akan capek kalau menuntut orang memenuhi your rights all the time. Yang kedua, mengosongkan kemuliaan yang tak terlihat. Yang kedua, bicara emptying visible glory. Yohanes 17 ayat 5 berkata, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ini ada. Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan
kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kemuliaan. Tapi kita melihat visible glory yang luar biasa ditulis dengan apik oleh Yesaya 5:32. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Tidak tampan dan semarakmu tidak ada. Pikiran dan perasaan dari Kristus, dia harusnya terima glory. Matius 6:13, karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Tapi hanya Kristus yang ngajarin engkau boleh punya kerajaan, engkau boleh punya kuasa, engkau boleh punya kemuliaan di bumi ini. Tapi Tuhan katakan, aku yang punya itu semua. Tidak menganggap hal itu penting. Dia tumbuh sebagai taruk dan tidak tampan. Apa yang dikosokkan Yesus? Lihat, kemuliaan surgawi, atmosfer penyembahan malaikat, tahta kekekalan, memiliki kemuliaan yang melekat dari alfa sampai akhir. Masuk kepada dunia yang berdosa, tubuh yang bisa haus, lapar, lelah, datang dengan sangat sederhana. Glory, kemuliaan. Iblis jatuh karena pengen punya glory. Adam dan Hawa jatuh karena pengen punya glory. Kalau engkau makan buah ini, kau seperti Allah. Yang diberikan Allah tidak cukup. Orang yang nggak pernah cukup dengan glory yang diberikan, mencari glory di luar glorinya ini akan repot. Kemuliaan, lihat kenapa dia tidak cari panggung. Kristus cara berpikir Yesus tujuan penting. Panggung lebih penting daripada proses, apalagi tujuan. Ini glory. Yang kedua kalau yaitu right, yang kedua kemuliaan. Ini yang sulit untuk emptying kemuliaan. Kemuliaan bawah lebih mudah. Makin tinggi makin sulit. Saya katakan makin tinggi makin punya kita. Makin penuh kita dengan kemuliaan. Makin sulit kita bilang emptying. Kenapa banyak orang-orang kaya, orang hebat kita tahu di dunia ini pemilik, orang yang terkaya di dunia. Mestinya orang yang terkaya di dunia rumah tangga bahagia. Ternyata enggak loh, pecah. Orang-orang yang hebat saya pikir dia bisa beli apapun. Ternyata kekayaan, ternyata glory itu berat. Dan semakin itu, lihat. Waktu dia tidak, bukan hanya di dunia, di kependetaan juga sama. Dimanapun orang yang sudah terkenal, yang sudah punya glory karena dielulukan oleh jemaatnya, akhirnya jatuh karena sulit emptying. Itu sebab Tuhan bilang, ingetin ya, emptying ini. The greatest leaders are often hidden before. Pemimpin yang besar seringkali tersembunyi. Kadang-kadang kita nggak tahu. Justru orang yang tidak kelihatan diangkat oleh Tuhan. Tantangan yang kedua, mengosongkan diri adalah kemuliaan. Everybody kita, semua kita punya kemuliaan. Jangan dianggap, Pak saya kan nggak punya kemuliaan. Saya levelnya cuman bawah, saya levelnya cuman operator. Enggak, setiap orang punya kemuliaan. Engkau pasti punya sesuatu yang something. Makin tinggi, makin berat, tapi makin bawah. Setiap kita itu pasti punya glory. Tapi pertanyaannya apakah glory ini menjadi karakter kita? Kalau tidak, agak berat. F. Seperti Yesus. Seperti Yesus itu sajaku minta dalam
jalanku sampai ke surga. Saya mau seperti Yesus. Kau tidak mungkin bawa glorimu ke surga. Karena di surga glory hanya Tuhan. Orang yang suka bawa glorinya sulit. Karena hanya satu glory. Di kantor, di apapun. Poin yang kedua ini sulit. Itu sebabnya segala apa yang kita punyai. Kalau Tuhan kasih kepada kita kepercayaan untuk mendapatkan glory dari manusia. Semakin kita harus sadar, your glory harus dipersembahkan sama Tuhan. Bagus engkau jadi pemimpin, tapi jangan sampai mencuri glorinya Tuhan. Orang yang bisa belajar seperti Yesus, emptying his right. I know saya punya right. I know saya punya glory. Tapi saya mau belajar sebagai seorang pemimpin, saya melakukan. Saya selalu ajar pada waktu Lebaran. Lebaran tahun ini Tuhan ngajar saya lebih lanjut. Biasanya kalau Lebaran tahun ini sebelum masuk kantor pas acara Lebaran, saya kirim ucapan Lebaran. Nomor 1, saya kirim biasanya pasti orang yang tinggi-tinggi. Karena waktu saya ucapan harapannya ada pamrih. Dia gede, orang tinggi, menteri, wakil menteri, semua pimpinan, direktur. Saya kasih selamat ya. Karena dia punya glory yang lebih tinggi dari saya. Atau dia bisa mengangkat my glory pagi-pagi. Tapi pagi itu, waktu saya bangun pagi, jam 3 kurang 10, saya berdoa. Dan kalau jam 3 kurang 10 saya gak berdoa. Tuhan mau bilang apa? Kamu mau seperti glory, mau melihat glory gak? Glory-nya itu di office boy. Matius 25 yang kau lakukan buat yang kecil ini, kau lakukan buat aku. Mau gak? Saya kaget, apa maksudnya ya? Saya renungkan. Dan setelah itu jam 5 kurang 10 saya bangun lagi. Udah mulai nyiapin, switch your ucapan nomor 1 ke office boy kamu. Wah, saya bikin ucapan panjang dan saya kirim pertama ke office boy, ke security, ke driver yang nganterin saya. Tiap kali driver saya minta namanya, saya suka kemana-mana naik taksi, naik driver. Waktu dia datang ngobrol, saya kenalan, saya minta, Pak selamat ya, Pak selamat ya. Waktu saya mulai bagi, inilah the glory, inilah Tuhan. Waktu saya kirim ke semua, yang bawah, yang atas nanti siang deh. Oh siapa lagi ya, saya cek, driver kan itu saya, driver ini, saya kirim satu-satu, Pak selamat. Mungkin dia kaget gak pernah kepikiran. Dia tahu siapa saya, dia tahu ini siapa, mungkin ada yang lupa siapa saya. Selamat ulang. Oh Pak terima kasih Pak. Office boy, satpam di tempat saya yang jadi protokol. Selamat Lebaran ya. Wah terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ada satu orang yang sampai datang ke atasannya. Saya dapat surat, dapat gini dari Pak Paulus. Dia cuma level staff. Luar biasa loh. Dengar seperti ini pimpinan. Satu-satunya yang pertama dari seorang pemimpin ngasih saya. Dan office boy, saya bilang, Pak Paulus terima kasih ya. Dari itu saya bilang, saya melihat the glory. Saya ngerti Matius 25. Yang kau lakukan buat yang kecil ini, kau lakukan buat aku. Dengan saya itu bilang, wow. Emptying your rights, embedding your glory. Waktu kau punya waktu. Untuk kau yang kecil. Yang suppose mereka tidak perlu terima ucapan. Karena mereka sudah cukup. Hanya dapat amplop Lebaran.
di luar kantor. Kita ngasih amplop rasanya ganteng sekali kalau mereka datang. Satpam, office boy di apartemen saya ganteng, kita udah bagi itu semua. Pagi itu Tuhan bilang, your right, your glory, kalau kamu bisa menghargai orang. Begitu selesai hari pertama, saya datang ke yang bawah. Saya gak ketemu atas, kita paling bawah. Pak, selamat ya Pak ya. Datang. Dulunya lantai atas dulu, sekarang bawah. Waktu saya mulai melihat salaman mereka, lihat, wow, I can see the glory. Muka yang glory. Orang selamat ya Pak ya. Selamat. Ini perlu Kristus. Ini perlu kita belajar. Ini perlu kita merendahkan diri. Dan semenjak itu saya bilang terima kasih. Sekarang saya tambah. Saya tanya ulang tahunnya berapa. Sehingga sekarang punya data lebih banyak. Pak boleh tahu ulang tahunnya? Emptying your glory. Karena kita kadang-kadang terlalu mikirkan rights. Glory orang yang lebih besar kita menghargai. Tapi kita lupa. Waktu kita menurunkan, mengosongkan diri kepada orang bawah. Senyum orang bawah itu melihat sesuatu yang lain. Seperti Yesus. Seperti Yesus. Itu saja harus diminta. Yang ku minta dalam jalanku sampai ke surga. Saya mau seperti Yesus. Yang ketiga, emptying his own will. Ya Bapakku, jikalau engkau mau ambillah cawan ini daripadaku. Tapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu jadilah. Kadang-kadang kita berkata ini saya maunya punya saya. I know ini. I know my will. Tapi Tuhan belajar mengajarkan sama kita. Yesus tidak hanya melepaskan hak kerajaan dan kemuliaan. Menyerahkan kehendaknya. Poin yang ketiga yang sulit dalam kehidupan kita bersama. Kalau kita punya will yang keras. Will and will. Dan will and will hanya bisa disatukan oleh the will of God. Ada kehendak manusia, ada rasa takut untuk penderitaan, ada Yesus pun bergumul. Tapi dia memilih taat. Di Taman Getsemani taat sampai salib. Kehendak Bapa di atas kehendak pribadi, salib di atas kenyataan. Dan kehendak Bapa menjadi luar biasa. Tuhan tolong berkati. My will, my will, my will. Nggak gampang. Titik tertentu banyak hal saya belajar. Hari-hari ini saya akan banyak ngomong tidak di marketplace. Tapi hari ini Tuhan taruh sebagai untuk ngomong hubungan kita suami dan istri. Di marketplace kadang-kadang kita pikir my will, dan my will. Kadang-kadang kita mau belajar sesuatu yang lain. Istri saya datang, Pak ini ada orang yang perlu ditolong. Karena kami setelah jam 8:45 punya waktu untuk doain orang. Ini ada orang yang sakit. Ada orang yang kekurangan, ada yang orang kayak gini. Suatu saat ada orang yang membutuhkan. Dia kirim proposal, saya lihat. Saya pikir udah. Kelihatannya gaya. Karena saya merasa punya right, saya punya glory, saya punya mobil. Udah, kasih separuh aja. Nolnya cukup banyak, cukup sabar, dia senang lah, separuh aja. Tanpa minta his will. Saya pikir semua yang saya punya. I can decide anything yang saya punya. Proposal itu ada dan saya pikir, kasih separuh. Dan saya pikir dia akan bahagia. Dan lihat,
Satu saat ada orang datang ke rumah juga. Bapak, anak saya sakit segala macam, dia bawa motornya. Orang-orang kecil bawa motornya. Pak, saya mau pinjem uang, saya nggak punya. Motor saya tinggal, Pak. Saya pinjam sekian. Saya pikir saya memiliki semua yang Tuhan kasih. Dan saya pikir saya cukup generous. Udah, kasih separuh. Motor kamu bawa pulang. Saya pikir saya orang yang paling ganteng dan kaya di dunia. Karena saya pikir I have my money. I should manage my money. Tapi waktu malam itu saya merasa saya ganteng karena my will. Saya udah bagus. Pasti dia senang, dia pasti akan cerita. Wah, tiba-tiba 50%. Tiba-tiba saya harus bawa pulang motornya dan gak usah. Seperti biasa kalau jam 3 saya bangun, saya deg-degan. Tuhan mau ngomong apa ini jam 3? Dan waktu saya bangun, kalimatnya sederhana kok. Waktu saya doa, kasih semua. Kasih semua. Yang dia minta kasih semua. Bangun pagi saya bilang sama istri, Mam sorry, kamu kemarin udah call ya, pakai separuh. Tadi pagi Tuhan bilang, kasih semua. Istri saya bilang, hah? Istri kan kalau ngasih kan beda sama suami kan. Suami kalau ngasih nolnya banyak, kalau istri mikir banyak. Dan dia waktu kasih separuh, hah? Separuh. Itu aja udah pakai, hah? Separuh. Kasih semua. Oh ya? Oh oke, kasih semua. Waktu kita bilang, kita kasih semua. Kita panggil orangnya yang punya motor itu. Panggil. Kita gak pernah mau tahu, kamu sakitnya apa, kamu segalanya apa. Cuman butuh, kita pikir kalau ngasih cuman duit selesai. Kita gak pernah punya waktu untuk mendengar apa yang dia butuhin. Karena kita punya hak. Kita penuh, jadwal saya penuh untuk mendengar. Jadwal segala macam penuh untuk tahu. Mereka kan butuhnya duit, kasih duit. Tapi Tuhan bilang, mengosongkan diri adalah mengosongkan waktu. Justru aku mau meminta kamu dengar. You listen. Waktu saya panggil mereka, jadi Pak kayak gini. 2 hari yang lalu saya panggil, anaknya gimana? Udah, maminya udah meninggal, papinya meninggal, sekarang dia gak bisa BPJS semua. Katanya, siapa ini? Kalau gak masuk BPS siapa dokternya? Kita cuma percaya, kasih. Dan Tuhan bilang, kamu gak punya waktu. Kau punya uang, tapi gak punya waktu. Emptying, gak mudah. Itu sebabnya waktu kita belajar dari Tuhan. Waktu kita belajar, aku tahu Tuhan. Dan waktu kita jalan, waktu diterima, hah? Semua. Hah? Kamu sakit apa? Oh kayak gini-gini, bukan nanya ini aja, selesai. Jangan mikir, coba kamu lakukan kayak gini. Saya lagi ada proses. Tuhan udah bicara 2-3 minggu lalu ada seorang yang katarak dan gak punya. Dan tanggal 9 mau ketemu dia gak bisa. Tuhan bilang, bicara, bukan soal your money. Cek. Bukan your money yang save. Tapi your time, your waktu. Nanti bilang, iya, saya masih banyak utang tadi pagi Tuhan. Ada orang yang di missionaries di Taiwan, saya udah tergerak. Tapi belum ada waktu untuk call. Sampai saya catat di sini. Tuhan mau bilang, I need your time. Engkau sibuk, engkau penuh jadwal. Tapi kosongkan untuk aku. Pagi ini, siang ini, Tuhan sedang merancang kita untuk melakukan perkara besar. Tidak mudah memang. Kalau kita, Pak, saya juga sibuk, saya punya problem, saya juga punya masalah di kantor, saya juga punya masalah apapun yang kita lakukan. Masa saya begini harus memperhatikan orang, masa begini saya harus mikirin yang orang. Tuhan bilang, selesaikan masalahku.
nanti aku akan selesaikan masalah. Sayang istri saya nggak bisa datang. Dia punya kesaksian yang luar biasa, Tuhan sembuhkan. Dahsyat sekali. Sehingga dia sekarang harus berani mengantarkan orang sakit dan kita tumpang tangan. One day, nanti kalau Tuhan kehendaki di rooftop tanggal 18, istri saya akan kesaksian bagaimana. Dan pada waktu kita mendoakan orang yang sakit, waktu kami menghadapi masalah yang berat, penyakit yang langka, rare. Tuhan bilang, seperti yang kau lakukan sama orang, banyak orang mendoakan sama kita. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kadang bukan uangmu. Kau lebih sanggup pulihkan kekeringanmu, kekosongan. Bersorak, ku percaya hanya Yesus penolong yang emptying rights. Waktu kau melakukan seperti ini, maka Tuhan tidak akan take care. Saya mau tutup dengan ini, tidak maksud saya untuk menerangkan. Saya memberikan gambaran next. Bagaimana kita bisa di dalam kehidupan rohani, di depan gereja, di depan marketplace, emptying rights. Itu tidak mudah. Tidak menuntut Tuhan menjawab doa sesuai waktu kita. Mau mengalah dalam konflik. Melayani tanpa harus disebut di mimbar. Mau melakukan tugas kecil seperti menata kursi atau menyambut jemaat. Tidak selalu menuntut kredit atas ide. Mengutamakan keberhasilan. Melepaskan kemuliaan, hidup sederhana. Tidak mencari pujian. Emptying own will. Menerima rencana Tuhan. Walau berbeda dari rencana pribadi. Taat pada firman. Walaupun tidak nyaman. Bangun. Tadi pagi saya kemarin pulang malam atau ada acara malam, saya berdoa, Tuhan jangan jam 3 Tuhan. Jam 5. Kalau jam 3 nanti jam 5 kurang 10 saya harus bangun nganterin istri saya berat. Tuhan kalau tiap kali malam begitu saya capek, Tuhan jangan bangun jam 3. Tapi Tuhan bilang, nak aku mau ngomong loh nak. Masa kamu gak ada waktu? Aku tuh yang mau ngomong. Dia bilang, iya Tuhan boleh deh. Mau bangun jam 3 boleh deh. Tapi tadi Tuhan baik. Saya gak dibangunin jam 3. Jam 5 kurang 10 saya bangun. Dan berkata, Tuhan gak enak. Layani. Nanti habis ini kamu doa sana. Saya pengen rest. Saya juga sibuk. Di kantor saya sibuk. Gak ada waktu. Tapi Tuhan bilang, yang kecil ini butuh engkau. Ada orang, anak buahmu yang sakit kanker di Bogor. Kamu Sabtu mau jalan-jalan. Waktu dia telepon saya, Pak, boleh gak minta doa? Kenapa? Istri saya sakit kanker. Di mana? Di Bogor. Saya doain kalau kayak gitu. Bukan yang orang kenal Tuhan. Saya doanya panjang. Dari Bethlehem sampai Golgota. Panjang saya doain. Setelah selesai tiba-tiba saya pikir selesai. Dia senior manager jadi cukup di cover everything. Senior manager begitu selesai, kita mau jalan-jalan. Tuhan bilang, I need your time. Emptying your schedule for me. Tiba-tiba saya bilang, boleh gak saya datang ke rumahmu? Mam, kita batalin ya. Kita datang ke rumahmu. Pak mau datang ke sini Pak. Ini di rumahnya dukun loh Pak. Biarin dukunnya datang, tak doain sekalian deh.
Di rumahnya dukun, Mbak, ke sini. Bapak mau datang ke sini, kasih alamatnya. Saya mau pergi. Waktu sampai di sana, di rumah dukun saya udah berdoa. Tuhan, mujizat terjadi. Kalau ini sembuh, dukunnya sembuh, desa ini sembuh. Dan desa ini penuh, wah dengan semangat ya Tuhan. Bukan my will, kayaknya His glory. Tapi my glory terlalu besar. Walaupun idenya untuk Tuhan. Tapi sebetulnya my glory, Tuhan tahu. Gak kesembuh loh. Saya doain segala macam. Dan gak sembuh walaupun saya bilang Tuhan sembuhkan. Supaya di dukun ini sembuh dan semua sembuh. Enggak, karena Tuhan tahu your glory, not my glory. Dan saya pulang saya berkata, Mam, kita harus layani. Emptying your rights. Gak gampang. Tapi buat dia akhirnya melihat, wow. Pimpinan saya ke tempat ini loh di tengah sibuk. Saya bisa bicara soal Kristus bukan karena khotbah. Karena Bapak ini datang ke tempat ini. Dan your glory. Hari ini mengosongkan hak gampang dikhotbahkan. Tapi Tuhan titip your time, your energy, your love. Nanti percaya. Enggak Tuhan meninggalkan engkau. Saya udah membuktikan setelah saya pensiun di Rastra yang minta saya banyak. Sampai sekarang sibuk. Saya bilang stop. Istri saya bilang stop. Tuhan gak pernah meninggalkan. Di pemerintahan saya dikasih ini. Sampai Tuhan kok bisa ya Tuhan. Kuncinya cuma satu, setelah saya pikir-pikir kenapa ya. Apa yang kau lakukan buat yang paling kecil ini. Aku akan lakukan buat engkau. Dan hari ini. Kalau engkau pengen merasakan rendah hati, emptying yourself, your time, your energy, gak mungkin Tuhan meninggalkan engkau. Gak akan. Tuhan akan ngangkat orang yang rendah hati ke tempat. Kalau saya hari sini, tiap Selasa dan Kamis kalau saya pergi ke tempat ruangan itu, saya berkata, gak mungkin saya ada di tempat ini. Tanpa fit and proper saya bisa masuk ke sini. Semua orang salaman. Karena apa? His glory. Hari ini biarlah kita tahu Tuhan lagi menunggu kita. Kerendahan hati. Ini perjuangan saya terus menerus. Saya lagi diasah. Karena kalau dulu paling gampang menolong orang dengan your money. Tapi sekarang selain your money. Saya Paulus bukan Petrus. Kalau Petrus Mas perak aku gak punya. Aku punya dalam nama Yesus. Betul kan? Emas perak aku gak punya. Yang aku punya dalam nama Yesus. Berjalanlah. Karena saya Paulus. Emas perak aku punya. Dalam nama Yesus bangkit. Setelah bangkit. Ini buat modal. Makanya saya doa. Tuhan berkati saya. Supaya saya bisa memberkati banyak orang lain. Cukup buat kita. Kalau kita mau. Dan Tuhan akan bikin. Mari kita bangkit berdiri.